Eksperimen 9, 31 Juli 1974. Di labirin merah tua, kami memperkenalkan sangkar untuk menguji performa Finks saat menghadapi bahaya. Meski Elliot merasa lucu menyebutnya sangkar killer, saya tetap mengingatkan diri sendiri bahwa voltasenya tidak cukup tinggi. Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Chris ada Puzzle. Lanjutkan seri Retran yang ke-9 dan puzzle hari ini adalah shock value. Dan kita memiliki mekanik sangkar listrik ya di sini, di mana petak dengan simbol listrik di sini kalau dia memiliki angka 5 atau lebih, itu akan membuat sangkarnya memiliki listrik ya. Dan Finks di sini tidak boleh memasuki sangkar tersebut untuk keselamatannya dia. Kalau menurut saya sangat kreatif banget sih. Ide-ide mekanik yang ada di series ini ya, yang dibuat oleh Marty Steers. Dan saya cukup menantikan banget untuk melihat logika yang nantinya akan ada di puzzle ini. Oke, dan mari kita langsung saja untuk lihat peraturannya, dan link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap petak kosong sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di dalam setiap kotak 3x3 dia harus memuat suruh angka tepat 1 kali atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian di sini seperti biasa kita harus membuat sebuah jalur dari fungsi sini hingga mencapai sebuah cupcake. Dan jalur tersebut dapat bergerak secara horizontal, secara vertikal, atau secara diagonal. Tapi yang penting di sini adalah setiap petak itu hanya bisa dilalui oleh jalur maksimal 1 kali saja. Kemudian juga tidak boleh melintasi dirinya sendiri untuk jalur tersebut atau intinya terjadi persilangan. Dan juga tidak boleh melewati sebuah dinding atau sebuah ujung dinding di puzzle ini. Dan kemudian juga di sini, um, ketika Finks masuk ke teleportasi, Finks akan pergi ke teleportasi dengan warna yang sama dan melanjutkan perjalanan. Jadi kalau dia masuk ke sebuah teleportasi, dia akan lanjut perjalanannya dengan pergi ke petak dengan teleportasi dengan warna yang sama ya. Berarti di petak ini dan kemudian akan melanjutkan perjalanannya dari situ. Oke, kemudian Finks di sini juga tidak bisa memasuki sebuah sangkar apabila petak dengan simbol listrik pada sangkar tersebut berisi angka 5 atau lebih. Jadi di puzzle ini kalau petak dengan simbol listrik ini berisi angka 5 atau lebih, 5, 6, 7, 8, 9, maka akan membuat sangkar tersebut memiliki listrik ya. Dan Finks tidak boleh mengambil seluruh petak pada sangkar tersebut untuk jalurnya nanti. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan sangkar tersebut berisi petak listriknya angka di bawah 5. Dan kemudian nanti untuk jalur pergerakannya di sini itu akan membuat peraturan Chinese Whispers ya, di mana dua angka yang bersebelahan di sepanjang jalur memiliki selisih maksimal 2. Jadi angka yang bersebelahan di sepanjang jalur ini itu akan memiliki selisihnya 2 atau kurang dari 2 ya. Jadi misalkan di dua petak ini itu bisa aja memiliki angka yang sama dan itu memiliki selisihnya 0, atau misalkan angkanya 3 dan 4, angka dengan selisih 1, atau 3 dan 5 ya. Itu adalah angka dengan selisih 2 atau kurang dari 2. Dan tidak masalah juga untuk dua petak ini itu termasuk dalam angka yang bersebelahan atau enggak, karena nantinya ada peraturan di mana ini akan memiliki angka yang sama. Jadi sudah pasti akan memiliki selisih 0. Jadi nggak masalah kalau untuk peraturan di teleportasi. Oke, dan kemudian teleportasi dengan warna yang sama itu akan berisi angka yang sama. Jadi yang tadi saya bilang bahwa ini akan berisi angka yang sama nantinya untuk petak teleportasi tersebut. Dan kemudian angka pada sebuah sangkar sini tidak boleh berulang dan semua sangkar memiliki jumlah total yang sama. Jadi untuk angka pada sangkar ini harus berbeda semua dan nantinya angka pada sangkar tersebut juga akan sama semua untuk jumlah totalnya. Jadi kalau misalkan sangkar di sini berjumlah 16, seluruh sangkarnya juga akan berjumlah 16 dan angka tidak berulang pada sangkar tersebut. Dan yang terakhir di sini adalah kita memiliki black currant lagi ya. Angka yang dipisahkan oleh black currant atau titik hitam memiliki rasio 1:2 dan tidak semua black currant diberikan. Jadi angka di sini misalkan adalah 2 dan 4, angka dengan rasio 1:2, dan di sini tidak masalah kalau angka tersebut memiliki angka rasio 1:2 ya. Kita hanya punya informasi positif saja intinya di puzzle ini. Oke, dan itu adalah semua peraturan untuk retran yang ke-9, dan mari kita langsung saja untuk reset temennya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, sangat menarik banget ya. Ada mekanik killer Sudoku juga di sini ya. Sangkar akan memiliki jumlah total yang sama. Jadi mungkin kita mulai dari situ dulu ya. Lah ya untuk memikirkan logika-logika di puzzle ini. Hmm, oke.
kita punya sebuah sangkar 5 petak di sini ya. Dan juga ada sangkar 2 petak di sini. Jadi untuk minimalnya, karena itu berisi angka yang berbeda semua, maka angka 1 sampai 5 kita jumlahkan minimal 15 ya. Jadi untuk sangkarnya dia berjumlah minimal 15. Tapi sangkar 2 petak itu hanya bisa memiliki penjumlahan maksimal 17 ya. 8 tambah 9 berjumlah 17 saja. Jadi penjumlahan kita antara 15, 16, atau 17 untuk sangkarnya di sini. Oke. Hmm. Oh, wow. Oke, saya langsung dapat deh untuk logika di puzzle ini ya. Kayak kita langsung tahu untuk penjumlahannya itu harus 17 deh. Karena untuk sangkar ini dan sangkar ini, kita harus memastikan intinya adalah komposisi dari angka tersebut harus berbeda. Karena untuk sangkar yang berjumlah 15 dan sangkar yang berjumlah 16, kalau sangkar itu 5 petak, itu hanya bisa satu komposisi saja. Dan itu nggak mungkin di puzzle ini. Karena, oke, kita coba lihat contohnya ya. Kalau misalkan jumlahnya 15 itu, dia hanya bisa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dong. Itu pasti merupakan seminimal mungkin agar dia berjumlah 15. Jadi kalau misalkan sangkar 5 petak berjumlah 15, itu harus berisi 1 sampai 5. Kalau berjumlah 16 juga hanya ada satu kemungkinan saja, yaitu dengan menjumlahkan 1, 2, 3, 4, 6. Pertanyaannya adalah, apakah kita membutuhkan angka 1 atau enggak? Kalau nggak ada angka 1, jumlah minimalnya itu adalah 2, 3, 4, 5, 6, dan itu berjumlah terlalu banyak, itu berjumlah 20. Jadi mungkin saya akan gunakan ini juga kali ya, calculate cell sums untuk memudahkan um, mana sih calculate cell sums? Nih ya, calculate. Oke. 2 sampai 6 itu akan berjumlah tadi minimal 20. Dan berarti akan selalu membutuhkan angka 1 untuk penjumlahannya. Dengan logika yang sama, itu pasti akan selalu membutuhkan 2, 3, dan 4 juga. Kalau nggak ada angka 4, jumlah minimal banget akan 1, 2, 3, 5, 6. Dan itu akan menjumlahkan 11 tambah 6, itu berjumlah 17 di sini. Nggak bakal bisa mencapai jumlah 16. Maka akan membutuhkan angka 4, dan juga untuk mendapatkan jumlah 16, itu harus mendapatkan 1, 2, 3, 4, ditambah 6 agar jumlahnya bisa 16. Jadi kalau misalkan dia jumlahnya 15, itu harus 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan jumlahnya 16, harus 1, 2, 3, 4, 6. Gak ada cara lain. Tapi dengan adanya, ini merupakan 6 angka yang berbeda di dalam box ini ya. Jadi nggak mungkin ini dipilih dari 1, 2, 3, 4, 5 semua, atau 1, 2, 3, 4, 6 semua. Dan itu nggak bakal pernah bisa. Ini adalah 6 angka yang dipilih dari 5 angka saja. Kalau komposisi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 semuanya, itu akan membuat ini menjadi ada angka yang berulang. Sama juga kalau itu adalah 16, ini akan 1, 2, 3, 4, 6 semua, dan itu akan terus berulang di box ini. Ini adalah sangkar yang 5 petak juga. Maka ini harus merupakan komposisi yang berbeda, sehingga penjumlahan tersebut harus 17. Jadi ini hanya bisa 8 dan 9 sekarang, dan sangkar 2 petak ini juga harus 8 dan 9. Oke, berarti kalau sangkar 17 ya, itu pasti juga akan selalu membutuhkan angka 1 dan 2. Kalau nggak ada angka 3, itu jumlah minimalnya adalah 18 ya. 1, 2, 4, 5, 6 itu berjumlah 18, nggak mungkin. Maka pasti ada angka 3. 1, 2, 3 itu berjumlah 6. 17 kurang 6, maka kita butuh 2 angka lagi untuk berjumlah 11. 1, 2, 3, kemudian nggak mungkin 2 dan 9 atau 3 dan 8, karena 2 dan 3 sudah kita gunakan. Jadi antara 1, 2, 3, 4, 7, atau 1, 2, 3, 5, 6 ya. Dan itu adalah dua komposisi yang mungkin supaya ini bisa memiliki komposisi yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 5, 6. Nice. Jadi untuk angka 8 dan 9 itu nggak bakal pernah bisa ada di sangkar ini lagi ya. Maka angka 8 dan 9 di box ini hanya bisa di luar itu. Dan angka 1, 2, 3 itu akan berulang ya. Setiap sangkar ini pasti akan memiliki angka 1, angka 2, dan angka 3. Jadi, karena kita hanya bisa mendapatkan angka 1, 2, 3 maksimal satu kali di sini, kita harus memiliki angka 1, 2, 3 nantinya 3 angka tersebut pada petak ini ya. Agar nantinya bisa ada angka 1, 2, 3. Oke, tapi kita masih belum tahu ya. Supaya angka 1, 2, 3 bisa muncul tepat 2 kali ya. Di sangkar ini butuh 1, 2, 3, sangkar ini butuh 1, 2, 3, maka bakal ada tepat 2 kali muncul angka 1, 2, 3. Di box ini hanya bisa 1 kali, maka 1, 2, 3 yang tersisa untuk yang kedua kalinya akan ada di 4 petak ini. Tapi kita masih belum tahu kayaknya bagaimana kita bisa menempatkan angka-angka tersebut. Oke.
Kita lihat yang lain dulu berarti. 8 dan 9 nggak mungkin dua-duanya di sangkar ini ya, karena kita tahu sangkarnya berjumlah 17. Maka ini harus 89 sekarang. Dan di sini juga kayaknya masih bisa ada beberapa kemungkinan ya. 8, 9. Ya, kayaknya kita masih belum tahu untuk 8 dan 9 di sini. Kita juga nggak harus menempatkan angka 1, 2, 3 di box ini sih. Karena kita bisa aja menempatkan angka 1 di sini dan 1 di sini misalkan, dan itu sudah mengambil kuota angka 1 kita yang ada di kedua sangkar ini, dan kemudian satunya bisa ada di luar sangkar tersebut. Jadi kayaknya masih ada beberapa kemungkinan untuk angka di sini bisa ditemani dengan angka 8 dan 9-nya. Oke, kita datangkan dulu berarti ya. Biasanya kalau misalkan sudoku-sudoku penjumlahan ini, kita juga lumayan berguna kalau memikirkan gabungan penjumlahannya sih. Karena kita tahu dalam suatu baris, dalam suatu kolom, dalam suatu box itu kita akan selalu memiliki angka 1 dan 9 kan, 1 sampai 9 kan ya. Dan itu akan selalu berjumlah 45. Jadi di box ini kita tahu seluruh angka di sini akan berjumlah 45. Tapi kita tahu jumlah dari ketiga sangkar ini totalnya itu akan selalu berjumlah 17 kali 3 ya, berarti 51. 51 kurang 45, maka petak ini akan merupakan 6 ya, sehingga bisa 6 tambah 45 untuk berjumlah 51. Nice. Oke. Berarti di sini kroki hitam itu pilihannya adalah 1, 2, 24, 48, atau 36 ya. Itu adalah seluruh kemungkinan yang mungkin pada kroki hitam. Jadi antara dia merupakan grup yang 36 atau dia dari grup yang 1, 2, 4, 8 untuk kroki hitam tersebut. Jadi karena ini tidak bisa 36 lagi, maka ini harus dipilih dari 1, 2, 4, 8. Dan ya, kalau dia adalah 4 dan 8, ini berjumlah 12 tambah 6 ya. Ini sudah pasti berjumlah 18, melebihi jumlah 17 kita. Jadi bukan 84. Kalau 24, kita punya 12. 12, maka ini butuh 5 ya untuk mendapatkan 17. Kalau dia adalah 1, 2, 6, ini berjumlah 9, maka kita butuh 8 di sini untuk mendapatkan 17. Jadi ini antara 5 atau 8. Dan di sini akan selalu memiliki angka 2 pada kroki tersebut. Oke. Dan juga sama, ini pasti akan dipilih dari 1, 2, 4, 8. Nggak mungkin 8 lah ya di sini. Kita bisa melakukan eliminasi di situ. Kalau ini adalah 8, 8 nggak mungkin berulang pada sangkarnya, maka harus di sini. Dan kita tahu tadi di sini bakal ada angka 9 berarti nanti di box ya. Dan 8 tambah 9 akan berjumlah 17. Jadi nggak mungkin ada angka 8 di sini. 8, 9 ya. Kayak kita masih belum tahu juga di situ. Kita coba lihat yang lain dulu di sini. Apakah sudah saatnya untuk melihat bagaimana Sphinx untuk bergerak? Tapi saya masih pengen melihat untuk penjumlahannya sih, karena lumayan menarik banget di sini. 7, 6, 5, yap, di sini kita bisa dapatkan lagi untuk sangkarnya. Kita bisa melakukan pertanyaan yang sama, tapi dari segi maksimal ya. Apakah butuh angka 7 atau enggak? Karena di sangkar ini nggak bisa berisi angka 89 di boxnya. Kalau nggak ada angka 7, maksimal hanya 6, 5, 4, dan itu hanya mencapai 15, nggak bakal pernah bisa mencapai 17. Maka butuh 7, pasti butuh angka 6 juga. Kalau 4, 5, 7 akan mencapai 16 saja. Dan untuk mendapatkan jumlah 17, kita butuh menemaninya dengan angka 4. 4, 6, 7. Oke, nice. 4, 6, 7. Crop key di sini mungkin crop key di sini itu harus dipilih dari grup yang 1, 2, 4, 8 ya. Nggak mungkin dari grup 3, 6 atau akan berulang di sini. Tiga petak yang dipilih dari 2 angka saja itu nggak mungkin. Maka akan selalu 1, 2, 4, 8. Cuman kita bisa melihatnya itu dia harus selalu antara 1, 2, 4 seperti ini agar ini bisa memiliki angka yang valid rasionya di sini dan rasionya di sini, atau kebalikannya ya, 1, 2, 4 seperti ini, atau yang terakhir adalah 2, 4, 8, atau kebalikannya lagi 2, 4, 8 seperti ini. Dimana kalau ada 3 petak yang angkanya tidak bisa berulang, itu hanya bisa memiliki kombinasi tersebut. Jadi angka di sini bakal selalu 2 dan 4, dan bakal ada angka 2 dan 4 di kroki hitam ini. Antara dia 1, 2, 4 pasti butuh 24, atau dia 2, 4, 8 dan pasti butuh 24 juga. Dan di sini menariknya bukan angka 4 dan 8 yang oleh sudoku. Jadi ini adalah yang 1, 2. Jadi ya ini merupakan angka terkecil kita sih. Jadi dia harus 1, 2, 4 seperti ini, atau 2, 4, 8 seperti ini. Ini bukan 1 dan 2 lagi. Nice.
Oke. Hmm, Mungkin kita coba melihat untuk Finks di sini lah ya. Karena tadi kita tahu di sebuah sangkar kalau dia petak listriknya berisi 5 atau lebih, itu nggak boleh dilewati. Jadi sangkar ini nggak bakal pernah bisa dilewati lagi oleh Finks. Sama juga untuk sangkar ini. Nah, ini adalah angka 8 atau 9, nggak mungkin. Jadi kita harus melewati ke bawah ya sekarang untuk pergerakannya dan hanya bisa bergerak seperti ini untuk keluar. Dan sangkar di sini berarti harus dipilih dari angka kurang dari 5 ya, makanya bisa 4 di sini untuk angka pada petak listriknya. Nice. Dan kita juga memastikan ini harus mendapatkan Chinese Whispers yang valid ya. 4 dan hanya bisa berseberangan dengan angka 6 supaya bisa memiliki selisih 2, maksimal 2, 6 buat menjadi 7. Dan di sini untuk memiliki selisih maksimal 2, dia nggak mungkin berisi angka 4, 6, 7, 8, 9, maka hanya bisa 5 ya, nggak ada cara lain. 1, 2, 3 memiliki selisih terlalu banyak. Nice. Jadi di boxnya masih butuh 1, 2, 3. 1, 2, 3 triple membuat ini menjadi 4 dan ini menjadi 8 dan harusnya jadi 8, 4, 2 seperti ini. Luar biasa banget interaksinya ya sejauh ini. Setelah kita menentukan untuk penjumlahan sangkar-sangkar di sini, membuat puzzle-nya menjadi sangat lancar banget untuk dimainkan di sini. Sorry, tadi saya lupa ngecas laptopnya ya, baterainya habis. Oke, kita lanjutkan ya di sini. Tadi kita dapat seluruh angka di sini ya. Oke, dan ada 4 di sini, mengeliminasi 4 di bawah, dan 8 mengeliminasi 8 di sini. Jadi ini lumayan terbatas ya sekarang angkanya. Kalau mungkin kita coba lihat sangkar ini kali ya untuk lanjutannya. 18. Ini nggak mungkin satu nggak sih sekarang? Karena untuk ini menjadi satu, kita butuh dua angka di sini untuk berjumlah 16 ya. 16 tambah 1 untuk berjumlah 7. Dan jumlah 16 itu hanya bisa 7 tambah 9 ya. Tapi nggak mungkin kalau sudah ada angka 7 di sini. Jadi ini bukan satu lagi, ini adalah 2. Kalau 2 dan 8, kita harus melawannya dengan angka 7 juga, itu nggak mungkin. Maka hanya bisa 2, 9, dan ditemani dengan angka 6 supaya bisa berjumlah 17. Nice. 69 buat menjadi 8 sekarang. Dan di kolom ini kita masih butuh 3, 5, dan 4. 3, 4, 5. Oke. Bukan 3, 4, 5, sorry. 1, 3, 4 yang belum muncul di kolom ini. Angka di sini adalah angka yang sama di petak teleportasi, maka ini adalah 1, 3, 4. Ini bukan 2 lagi, dan ini sudah pasti 1, 4. Terhubung dengan angka 2, itu adalah rasio yang benar. Oke. 2, 4, 8 ya. Coba saya pengen benchmark untuk baris ini deh, karena lumayan menarik ya. Di baris ini kita masih butuh 5, 6, 7, dan 9. Ini bukan 6 lagi oleh Sudoku. Mungkin akan membantu kita dalam eliminasi lebih lanjut ya di box ini nantinya. Coba kita tapi melihat dulu untuk apakah dua angka di sini bisa memiliki selisih apa ya nantinya pada Chinese Whispers kita. 4 hanya bisa bersebelahan dengan angka 2, 3, 5, 6 untuk memiliki selisih maksimal 2. Kemudian untuk crop key di sini dia nggak mungkin angka 5, 7, 9 nggak bakal pernah bisa ada di crop key. Oh, dan kalau misalkan dia adalah dari grup yang 36, itu akan membuat ini memiliki selisih 3 ya. Dan itu bukan selisih maksimal 2. Jadi ini bukan 3 dan 6, hanya bisa 2, terhubung dengan 1 atau 4. Sayangnya itu rasionya benar, dan itu juga memiliki selisih maksimal 2. Tapi kalau ini 1, ini bukan selisih maksimal 2 kan ya. Jadi ini hanya bisa 4 di sini, terhubung dengan 5 dan 6 saja, nggak mungkin yang lain untuk selisihnya 2. Maksimal 2. Sayangnya kalau ke kanan itu kayaknya masih mungkin ya. Ya, di sini dia masih bisa untuk oh enggak, dia memang harus bergerak ke kanan di sini karena sangkar ini memiliki angka 5 atau lebih pada petak listriknya. Jadi dia nggak bakal pernah bisa melewati sangkar listrik ini. Jadi dia hanya bisa bergerak ke kanan sekarang untuk jalurnya. Kemudian menariknya dia nggak boleh mengambil angka 8 ya untuk lanjutannya. Dia ini bukan angka dengan selisih 2 atau maksimal 2. Jadi dia hanya bisa ke bawah atau bergerak secara diagonal di sini. Tapi nantinya dia bakal selalu keluar dari lorong ini ya di areanya. Jadi ini pasti merupakan sebuah garis dan kemudian dia akan keluar melalui lorong di sini. Oke. Tapi kita pastikan dulu bahwa ini memiliki sisi yang benar, 4, 5, 6. Kemudian ini sisinya maksimal 2, maka hanya bisa 5 dan 3. Sehingga membuat menjadi 1, ini sudah pasti oke, sudah oke, sudah oke. Sudah oke di sini, dan 4
kita harus ke bawah atau diagonal untuk memiliki selisih dengan angka lain yang bukan angka 8. 8, 6, 7, 9 itu selisihnya sudah oke, tapi bukan 6 juga oleh sudoku di sini. Ini juga bukan 5 sekarang oleh sudoku. Dan bakal ada angka 6 di sini ya, untuk di barisnya. Kalau ini adalah 6 dan 9, itu akan berjumlah 15, dan dua angka di sini harus berjumlah 2. Itu nggak bakal pernah bisa. Jadi hanya bisa 6 dan 7 berjumlah 13, dan kita butuh 4 untuk penjumlahannya, dan hanya bisa 1 tambah 3. 1, 3, 6, 7 berjumlah 17. Berarti di baris ini kita masih butuh 2, 6, dan apa yang belum muncul? 2, 6, 7 ya. 2, 6, 7, dan membuat ini menjadi 9 di boxnya. Dan di sini adalah 1, 3, dan 5. Ini bukan 2 oleh sudoku, ini bukan 6 oleh sudoku. Oke. Oh, dan bukan 2 juga ya. Ada 2 di sini untuk membantu menyelesaikan. Ini adalah angka 7 sekarang. 7 hanya bisa bersebelahan dengan angka 5 untuk lanjutannya. Oke, nice. 7, 6, 2. Langsung dapat banyak banget untuk progresnya di sini menariknya ya. 7, 5 membuatnya menjadi 8 sekarang, dan ini adalah 14, maka kita butuh 1 dan 2 untuk mendapatkan penjumlahannya. Sangkar di sini pasti oke ya, masih oke untuk dilewati oleh jalur. Cuman kalau dia melewati jalur sini, ini bukan angka dengan sisi yang benar ya. 8 1 2 itu terlalu banyak. Maka dia hanya bisa bergerak ke kiri sekarang. 5 dan 3 harus bersebelahan supaya bisa memiliki selisih maksimal 2. 3 membuatnya menjadi 1. Dan ya, yang cukup menarik di sini, dia akan selalu melewati antara sangkar ini atau sangkar ini ya. Dan kita harus memastikan nanti pada sangkarnya itu dia berisi angka yang pada petak listriknya dia berisi angka yang di bawah 5. 1, 2, 3, 4. Dia bukan angka 1, 2. Kalau dia melewati ke bawah, petak ini bukan 1, 2, 3, maka harus 4 di sini. Kalau dia melewati ke sini, dia harus ada angka 3 di sini ya. Menarik ya. Antara 3 di sini atau 4 di sini. Cuman kayaknya kita masih belum tahu hal itu ya. Jadi kita coba lihat yang lain dulu. Di kolom ini nggak mungkin ada angka 1 dan tersisa angka 3 dan 4. Maka 3, 4 R membuat ini menjadi 1 sekarang oleh sudoku. Lalu di mana lagi? 8 oleh sudoku di box ini, dia nggak mungkin seluruh petak ini. Makanya bisa di sini, dan tersisa 7, 5, dan 9. Oke. 4, oh 8 di sini dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 6 ya untuk lanjutannya. Dia nggak mungkin kedua dan keempat. Maka 6 di sini juga harus langsung terhubung ke 4, karena 4 tidak boleh melintasi untuk jalurnya. Jadi dia nggak bisa ke kanan, hanya bisa ke bawah sekarang untuk jalur tersebut. Itu pasti oke di situ. Lalu di mana lagi? Coba kita lihat penjumlahannya kali ya, karena ada angka 6 misalkan di sangkar ini. Jadi kita butuh dua angka lagi yang berjumlah 11. Dia nggak mungkin 29, 38, atau 57, 56, maka hanya bisa 4, 7, 7, 6 ya, yang ada di sangkar ini, 4, 6, 7. Berarti sisanya merupakan 3, 9, dan 5 yang belum muncul. 7 membuatnya bukan 7 lagi, dan 7 harus di sini. Dan apakah ini bisa kita selesaikan sekarang? Iya, karena kalau dia mengambil sangkar ini untuk jalurnya, dia bergerak ke kiri dan kemudian melewati lorong ini, kita harus memastikan bahwa 5 dan 9 itu nggak bakal pernah bisa bersebelahan kan ya pada jalur tersebut. Jadi kita harus memisahkan 5 dan 9 tersebut, tapi akan membuat petak listrik ini memiliki angka 5 atau lebih, dan itu nggak boleh pada jalurnya. Jadi ternyata dia nggak bakal pernah bisa melewati sangkar ini ya, dia hanya bisa ke bawah sekarang. Kita nggak tahu apakah dia berisi angka 5 atau lebih untuk sangkar ini atau enggak, tapi yang pasti bahwa ini akan selalu dilewati, maka harus berisi angka yang di bawah 5, yaitu 4. 4 hanya bisa bersebelahan dengan angka 6, 6 hanya bisa bersebelahan dengan angka 7, dan ini sudah pasti oke untuk lanjutannya. Nice. Ini bukan 4 lagi sekarang, dan petak teleportasi adalah 34 ya, jadi ini bukan 1 juga. Oke. Apakah dia akan masuk ke teleportasi atau enggak ya, menariknya di sini. 5 dan 9 itu tidak boleh bersebelahan ya, tapi dia bisa aja. Uh, ini lumayan menarik deh sekarang.
Gimana caranya kita keluar dari area sini ya? Karena lumayan terbatas banget untuk jalur tersebut. Kita nggak boleh bergerak ke bawah. Ini bukan merupakan dua angka yang bersebelahan yang valid. Jadi pilihannya antara dia bergerak secara diagonal atau melewati angka 7 di sini ya. Dan oke, intinya adalah untuk keluar dari area ini, dia nggak bakal pernah mengambil angka 1 dan 2 ini. Karena untuk angka 5 dan 9 juga tidak akan pernah bisa memiliki selisih. Selisih maksimal 2 dengan angka 21 sama juga untuk angka 8 di sini. Di mana jalur tersebut pasti akan selalu mengambil salah satu petak ini untuk keluar dari area ini nantinya. Jadi, atau mungkin seperti ini kali ya logikanya. Kalau misalkan kita tidak memiliki sebuah segmen di sini, ini bukan merupakan sebuah segmen, kita akan punya problem di mana untuk keluar dari area ini kita hanya bisa melewati ini ya, di mana 2 hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 dan sekarang 1 tidak akan pernah bisa bersebelahan dengan 59 atau dengan angka 8. Jadi ini pasti akan merupakan sebuah segmen di mana itu merupakan segmen untuk keluar dari area ini. Dan segmen di sini ya dia nggak bakal pernah bisa ke atas lah ya, atau dia nggak bakal pernah bisa terhubung lagi untuk segmen di ujung ini. Kita nggak boleh saling tumpang tindih juga untuk di puzzle ini karena hanya bisa melewati tempat satu kali atau melintasi dirinya sendiri juga. Jadi hanya bisa ke bawah dan keluar dari teleportasi, dan sekarang keluar dari teleportasi juga hanya bisa ke atas dan bergerak ke kiri. Nice. Jadi sekarang kalau ini nggak berisi angka 3 nggak mungkin, karena kalau nggak ada angka 3 ini adalah 1 4 dan ini adalah angka dengan selisih 3, nggak mungkin. Jadi pasti ada angka 3 di sini dan buat ini bukan 3 lagi sekarang. Lalu di mana lagi? Ini harus valid, maka nggak mungkin 9 di sini. Ini harus 5 dan ini harus 3 atau 4 masih oke. 5 buat menjadi 9 dan 9 masih bisa terhubung dengan 7 atau 8 ya. Cuman 5 di sini untuk memiliki selisihnya maksimal 2, dia hanya bisa ke 7 ya. Dan sekarang untuk segmen ujung di sini dia hanya bisa terhubung dengan angka 7 untuk lanjutannya. Nice. Luar biasa banget. Di sini puzzle-nya lumayan lebih mudah nggak sih dari puzzle-puzzle sebelumnya? Menariknya ya. Mungkin dengan memperkenalkan sebuah mekanik baru di sini ya. Ada sangkar listrik di sini. 8 buat ini 89 sekarang telah selesai. Lalu di mana lagi? Oh, dan sangkar di sini juga nggak bakal bisa dilewati lah ya. Itu mungkin cara mudahnya di sini ya. Karena ini juga berisi angka 5 atau lebih untuk sangkarnya. Lalu di mana lagi sekarang? Sekarang kita harus keluar dari area ini ya. Dan untuk keluar dari area tersebut dan kita tidak bisa mengambil dua petak ini, dia hanya bisa keluar melalui lorong di sini. Ini pasti merupakan sebuah segmen. Dan menariknya juga untuk keluar dari area ini, segmen tersebut dengan tidak bisa mengambil petak hijau, kita bisa keluar di sini atau keluar di sini ya untuk lorongnya. Oke. Tapi karena sudah memasuki sangkar ini, dia pasti akan selalu memiliki angka di bawah 5. Tapi dia nggak mungkin angka 3 dan 4 sekarang. Jadi ini bisa 1 dan 2 di sini untuk bisa masuki sangkarnya. Lalu hmm, di sini juga nggak bisa berisi angka yang terlalu banyak ya. Walaupun 3 juga kita hanya bisa memiliki selisih maksimal dengan angka 5 di sini. Jadi dipilih dari 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nggak mungkin 1, 3, 4 karena sudah ada di boxnya. Dan bisa aja ada 2 atau 5. Kalau ini 1 nggak mungkin ya. Kalau 1 akan membuat ini menjadi 2 oleh Sudoku dan ini menjadi 5. Dan ini bukan angka yang valid. Jadi dia nggak mungkin angka 1. Dia harus 3 dan dia masih oke untuk bersebelahan dengan 2 atau 5. 3 harus 4 di sini dan membuat menjadi 1 di boxnya. 4 harus muncul di teleportasi dengan angka yang sama. Lalu kita punya posisi seperti ini ya. Kalau ada angka 2, kalau ini merupakan angka 2, angka selanjutnya itu hanya bisa bersebelahan dengan angka 1 saja. Nggak mungkin nggak sih? Kalau ada angka 2 di sini, 3 angka di sini nggak bakal pernah bisa 1, 2, 3, 4 lagi. Karena sudah ada 2, 3, 4, 1. Maka minimal banget bersebelahan dengan angka 5 dan itu merupakan terlalu banyak ya. Maka memang ini merupakan angka 5 dan itu masih bisa bersebelahan dengan beberapa angka. Tapi juga lumayan terbatas lah ya. Karena 3, 4 nggak mungkin. 6, 7 masih mungkin untuk lanjutannya. Jadi 5 di sini harus mendapatkan angka 6 atau 7 untuk lanjutannya. Bisa kita tahu nggak yang mana?
6 oleh sudoku nggak mungkin di sini lagi, oleh sudoku nggak mungkin di kolom juga, maka yang bisa di dua tempat. Masih ada beberapa kemungkinan, 7 juga sama, dia nggak mungkin di sini lagi, tapi masih ada beberapa opsi juga. Oke. Dua angka di sini lumayan terbatas nggak sih? Ini merupakan hidden pair nggak sih? Dia masih bisa berisi angka 2. Nggak mungkin 1, 3, 4, 5. Nggak mungkin bisa aja angka 6. Tapi nggak mungkin 7, 8, 9 ya. Dan ini naked single karena nggak mungkin 6. Jadi harus 2 dan 6 seperti ini. Wow, oke. Ada sudoku yang membantu kita juga. 8 nggak mungkin di sini, maka harus di sini. Ini adalah 7 dan 9. 6 nggak mungkin bersebelahan dengan angka 9, maka harus 7 dan 9 seperti ini. Dan tadi 5 hanya bisa langsung terhubung dengan angka 7 ya. 8 dan 9 bukan angka yang valid untuk bersebelahan. Oke. 6. Dan ini nggak bisa bersebelahan dengan angka 2 atau 1, 2 ya. Jadi harus bergerak secara diagonal di sini. Jadi kita juga harus pastikan bahwa angka di sini adalah angka yang lebih kecil dari angka 5. 1, 2 nggak mungkin, maka harus 3 atau 4 seperti ini. Dan tadi untuk komposisi kita itu adalah 1, 2, 3, 5, 6 atau 1, 2, 4, 7 kan ya. 1, 2, 3, 4, 7. Dan karena ini sudah ada angka 6, angka di sini adalah 1, 2, 3, 5, 6. Jadi untuk angka 3, 3 nggak mungkin ada di sini ya. Kalau ada angka 3 di sini, kita nggak bisa menempatkan angka 3 pada sangkarnya. Jadi ini merupakan angka 4, dan kita butuh tadi kalau ada angka 4, 1, 2, 3, 4, 7. Jadi ini adalah 3 dan 7. Membuat 3 tidak bisa di boxnya lagi, maka 3 harus di sini di sangkarnya. Dan ada sudoku yang membantu, 1, 2 membuat ini menjadi 5, dan 3 membuat ini menjadi 3 dan 7. Wow. Interaksi yang benar-benar luar biasa banget di puzzle ini oleh Martin Sears. Sekarang kita harus pastikan bahwa untuk lanjutannya bisa ada yang mungkin ya. 4 di sini, angka apa yang mungkin untuk bersebelahan? Ini masih ada, iya dia nggak mungkin mendapatkan angka 8 dan 9. Kayaknya dia hanya bisa bergerak ke kiri atau ke diagonal sih. Karena kalau dia bergerak ke atas, kita masih bisa untuk bergerak ke kanan lanjutannya, tapi satu nggak bakal pernah bisa melanjutkan perjalanan lagi. Kalau bergerak secara diagonal juga sama, nggak bakal ada yang valid. Kita nggak boleh melintasi dirinya sendiri, jadi hanya bisa bergerak ke bawah, dan itu nggak bisa valid. 478 ke sini mungkin masih mungkin kah? Ke sini, ke sini nggak mungkin karena ini merupakan petak hijau ya. Kita harus ingat bahwa petak hijau itu akan berisi sangkar yang merupakan listriknya 5 atau lebih. Jadi ternyata dia hanya bisa bergerak ke kiri atau ke diagonal ya. Dan 4 itu hanya bisa bersebelahan dengan 2 saja berarti. Nggak mungkin 4 dan 1 bersebelahan. Oh ya, 4 1 juga nggak bisa bersebelahan sih ya. Jadi nggak bakal pernah bisa diagonal juga. Ya, jadi 4 2 nggak mungkin karena petak selanjutnya itu nggak bakal bisa valid. Antara 4 2 seperti ini atau 4 2 seperti ini. Tapi kita kayaknya masih belum tahu di situ. 3 hanya bisa terhubung dengan angka 6 oleh rasio dan akan membuatnya menjadi 6 dan 9. Kolom ini kita masih butuh 1 dan 7 bisa kita selesaikan dengan 1 di sini. Oke, menyelesaikan 1 2 kita. 3 5 membuat menjadi 9. Dan ini bukan 9 lagi. Dan di barisnya sekarang kita masih butuh 7 dan 6 ya. 7 dan 6. Ini ada 6 dan 7 yang belum bisa kita selesaikan oleh sudoku saja ya. Ada deadly pattern yang nantinya akan diselesaikan dengan antara sangkar di sini atau dengan jalurnya nanti. Oke. Tapi di baris ini kita masih butuh 3, 5, dan 2 ya. 2, 3, 5. Baris ini 1, 2, 5 belum muncul. Oke. Baris ini kita masih butuh 8 dan 9 belum muncul. Oke. Baris ini kita masih butuh 5, 8, dan 9 juga ya. Kita pengen semak semua aja lah ya. Dan di baris ini kita butuh 1, 2, 4. Baris ini 3, 5, 4. Oke. Mungkin kita melakukan matematika sedikit lah ya di sini. Kita tahu jumlah angka di sini nantinya akan berisi 2 sampai 7. Dan itu berjumlah 27. Sangkar di sini berjumlah 34 totalnya, 17 tambah 17. 34 kurang 27, maka kita butuh dua angka yang tersisa itu berjumlah 7 ya. Makanya bisa 2 tambah 5 di sini. Sehingga bukan satu lagi, dan satu di baris ini bisa di sini. Menyelesaikan 2, ini bukan 2 lagi sekarang. Oke.
Dan ya di atas masih belum bisa diselesaikan dengan Sudoku. Jadi kita lanjutkan untuk melihat jalur-jalur dari sini. 4 tadi terhubung dengan 2 saja yang mungkin. Dan 2 bisa aja terhubung ke 3 atau ke 1 ya lanjutannya. Kalau terhubung ke Oke, ini bukan merupakan sebuah jalur yang valid ya. Jadi nggak mungkin keluar dari lorong sini nantinya. Karena 3 dan 6 nggak boleh bersebelahan. Maka untuk keluar dari area ini hanya bisa melalui lorong sini. Dan segmen ini harus kita hubungkan nantinya. Oke. Ya, dengan untuk menghubungkan segmen di sini dengan segmen di sini, itu pasti langsung terhubung. Dia hanya bisa terhubung, nggak mungkin langsung ya. Jadi 5 harus mengambil suatu angka dulu. Kalau dia terhubung ke angka 7, 2 di sini nggak bakal pernah bisa langsung terhubung ke angka 7, dan itu akan membuat dia tidak akan pernah bisa menghubungkan segmen ini dengan segmen ini lagi nantinya. Tanpa terjadinya persilangan di sini ya. Jadi hanya bisa ke 5 ke 3, dan 3 nggak mungkin ke 7, maka hanya bisa langsung ke angka 2 seperti ini. Nice. Oke. Jadi kita sudah tahu bagaimana ini akan bergerak ya. Tinggal kita pastikan aja nantinya di sini dia bisa valid. Gimana caranya tapi? Hmm, uh, kalau kita tahu ini adalah 2 dan 5, itu kayaknya bakal membantu kita dalam menyelesaikan Sudoku ini deh nanti. Mungkin kita masih belum tahu di situ ya sayangnya. Hmm, Oke, dia nggak bisa keluar dari lorong ini lah ya. 7 ke 89 masih oke, 89 ke 89 masih oke, tapi kalau ke atas 89 bersebelah dengan 14. Itu nggak bakal bisa valid. Dia harus ke atas, kemudian ya nggak bakal bisa ke sini lagi, masuk ke area sini. Karena tidak bisa keluar lagi nanti dari area tersebut, maka harus ke kanan sekarang. 6 harus bersebelahan dengan angka 4 saja, menyelesaikan 1 di sini. 4 di box ini sekarang hanya bisa di sini. Lalu 1 menyelesaikan 1 3 di atas, dan ini bukan 3 lagi sekarang oleh Sudoku. 2, 5 tambah 4, kita punya 11, maka kita butuh 6 untuk mendapatkan jumlahannya. Ini harus 7 sekarang, ditemani dengan 2, 3, 5, terus masih berjumlah 17. 7 menyelesaikan 7, 6, dan di sini adalah angka-angka yang mungkin harus kita selesaikan dengan penjumlahan atau bukan penjumlahan lah ya, kita harus selesaikan dengan Chinese Whispers di sini. 4, 1 nggak boleh bersebelahan, maka antara diagonal atau ke atas sekarang. Dan dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 2 ya berarti. Bisa kita tahu nggak yang mana di sini? Um, Kalau dia bersebelahan dengan 4, 2, 3, 5. Harusnya petak ini nggak bakal pernah bisa. Bentar, ini ada yang aneh deh kalau menurut saya di sini. Kalau kita melewati gini kali ya logikanya. Um, Antara dia bergerak ke diagonal seperti ini atau bergerak ke atas, dan itu akan selalu membuat petak selanjutnya itu merupakan angka 2. Dan petak selanjutnya itu akan selalu bergerak melewati sebuah sangkar di sini. Kalau misalkan 4 2 seperti ini, kita nggak bisa bergerak ke kanan, atau 2 dan 5 nggak bisa bersebelahan. Kalau bergerak ke bawah, itu nggak bakal pernah bisa keluar lagi nanti dari area sini tanpa melintasi dirinya sendiri. Jadi harus selalu langsung bergerak ke atas. Jadi antara 4 2 kemudian langsung bergerak ke atas seperti ini, atau 4 2, dan dengan logika yang sama kita nggak boleh seperti ini atau nggak bakal pernah bisa melintasi lagi ke atas. Ya kalau misalkan seperti ini nantinya 1 dengan 5 nggak bisa bersebelahan kan ya. Kalau 4 2 juga 4 2 5 nggak mungkin, karena ini bukan angka dengan posisi yang valid, maka harus langsung seperti ini. Jadi itu adalah pilihan kita untuk jalurnya. Tapi kalau misalkan dia bergerak ke atas seperti ini, dia nggak mungkin nggak sih? Kalau dia bergerak ke atas, dia hanya bisa seperti ini sekarang untuk jalurnya. Dan kemudian 4 hanya bisa bersebelahan dengan angka 2. 2 hanya bisa bersebelahan dengan angka 3. Nggak mungkin bersebelahan dengan angka 5.
dan 3 hanya bisa bersebelahan dengan angka 5 nantinya. Dan ini merupakan petak distrik yang berisi 5. Jadi nggak mungkin pernah bisa jalur ini mengambil petak sangkar tersebut lagi. Wow. Selalu ya, bahkan sampai ending pun ada logika-logika yang sangat brilian banget oleh Martin Scorsese di sini. Jadi sekarang hanya bisa diagonal, membuat menjadi 2 dan 5. Dan sekarang untuk jalurnya, tadi dia hanya bisa langsung bergerak ke atas seperti ini. 2 membuatnya menjadi 5 oleh Sudoku, dan 3, 2 selesai di boxnya. 5, 3 selesai. Dan yang terakhir di sini, 6 hanya bisa bersebelahan dengan angka 8. Dan jalurnya hanya bisa langsung bergerak ke kaki seperti ini. Dan tinggal Sudoku saja, 9, 8. Dan yang terakhir adalah 9 dan 8. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk shock value. Di sini ada sangkar terakhir ya, yang berisi angka 5 atau lebih pada petak listriknya. Dan kalau menurut saya sangat brilian banget ya. Di sini puzzle-nya walaupun tidak sesulit puzzle-puzzle sebelumnya, tapi sangat brilian banget bagaimana cara Martyrs memperkenalkan logika-logika sangkar di sini. Sangat menarik banget bagaimana cara kita menentukan penjumlahannya, kemudian juga sangat membantu banget Tennis Whispers-nya untuk menyelesaikan angka-angka pada Sudoku ini. Puzzle yang sangat brilian oleh Martyrs. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini, dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.